Shalom, selamat sore Ibu-ibu yang terkasih. Bersyukur pada hari ini kita dapat kembali bersama-sama beribadah, bersekutu dan memuji memuliakan nama Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk kita memulai ibadah kita pada sore hari ini. Mari kita angkat satu pujian yang berkata, pribadi yang mengenal hati kita hanyalah Tuhan. Dialah yang mengerti isi hati kita, apapun yang ada menjadi kerinduan kita. Dia yang mengetahui segalanya. Mari kita angkat pujian ini, katakan seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku, Tuhan, katakan hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Kita mau angkat lagi pujian ini bersama-sama. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu.
kasih-Mu. Kami bersyukur Bapa untuk setiap kasih-Mu dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Engkau menjadi pribadi yang mengenal setiap hati kami. Apapun yang tersembunyi dari setiap pribadi kami, Engkau yang mengenal kami Tuhan. Kami bersyukur Bapa untuk sore hari ini kami dapat bersama-sama beribadah, kami dapat bersama-sama bersekutu bersama dengan Engkau. Kami bersyukur Bapa untuk setiap kebaikan-Mu. Bapa, kami mau menyerahkan ibadah kami sore hari ini ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan yang melawat setiap ibu-ibu dimanapun mereka berada, Tuhan yang selalu ada dalam kehidupan mereka. Kami menyerahkan juga pembicara yang akan memberitakan firman-Mu. Biarlah setiap kami dapat dilawat, dapat diperbaharui, dan dapat dikuatkan kembali melalui firman yang akan kami dengar. Kami bersyukur untuk setiap kasih-Mu. Kami menyerahkan ibadah ini ke dalam tangan-Mu. Terpuji, termulia nama-Mu. Haleluya, amin. Shalom ibu-ibu yang terkasih, bersyukur pada sore hari ini kita kembali bersekutu bersama. Mari kita menaikkan puji-pujian kita, mari kita meminta Tuhan untuk menyatukan setiap hati kita. Kita bergandeng tangan dalam satu kasih dan dalam iman bersama dengan Tuhan. Kita angkat pujian ini, satukanlah hati kami untuk memuji dan menyembah. Satukanlah hati kami untuk memuji dan menyembah, oh Yesus Tuhan dan Rajaku. Eratkanlah firman Tuhan, saya serahkan kepada Ibu Rina. Selamat malam ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya untuk
membagikan kebenaran firman Tuhan. Terlebih dahulu kita akan berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk saat di mana kami dapat kembali bertemu walaupun melalui Zoom. Kami bersyukur itu semua hanya karena anugerah dari Tuhan, pemeliharaan Tuhan atas hidup kami. Terima kasih Bapa, dan saat ini kami mau belajar kebenaran firman Tuhan, dan biarlah Tuhan Engkau sendiri akan memberikan pengertian kepada kami masing-masing, sehingga kami mampu untuk memahami apa yang Tuhan perintahkan. Karena setiap perintah yang Tuhan berikan kepada kami, itu adalah demi kebaikan kami. Mari Roh Kudus bekerja di dalam hati kami masing-masing, sehingga Engkau memberikan penerangan kepada kami sesuai dengan apa yang kami butuhkan. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saat ini saya mendapatkan satu tema, yaitu tentang pengampunan. Pengampunan mudah dikatakan, tetapi untuk dilakukan tentu ini tidak mudah. Kita akan membaca terlebih dahulu ayatnya, yaitu di dalam Lukas 6 ayat 27 dan 28. Saya akan bacakan Lukas 6 ayat 27 dan 28. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Lalu ada satu lagi, yaitu di dalam Matius 5 ayat yang ke-47. Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Nah, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, tadi dikatakan, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Perintah Tuhan ini luar biasa, diberikan kepada kita sebagai anak-anak Tuhan. Itu yang menjadi perbedaan dengan orang-orang dunia. Karena dunia mengajarkan kepada kita mata ganti mata, gigi ganti gigi, dipukul 1 kali, kita balas 2 kali. Itu yang diajarkan oleh dunia, tetapi Tuhan mengajarkan sebaliknya. Bahkan Tuhan ajarkan, kasihilah musuhmu. Orang yang membenci kamu, kita doakannya bukan doakan suruh hukum, tapi doakan memberkati dia. Wow, pengajaran yang luar biasa, bukan? Nah, hal itu dapat kita lakukan hanya dengan satu kunci. Kuncinya yaitu pengampunan. Kalau kita melakukan pengampunan, maka tahap berikutnya firman Tuhan yang tadi kita dapat lakukan. Jadi kuncinya adalah pengampunan. Nah, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, hal yang sangat kita butuhkan ketika kita melakukan kesalahan yaitu ketika kita diberikan pengampunan. Ya apa ya? Bagi saya iya. Jadi ketika saya melakukan satu hal yang mungkin membuat orang lain tersinggung, membuat orang lain marah, dan itu karena kesalahan saya, waduh, saya pasti akan sangat senang sekali kalau saya diberi pengampunan, diberi maaf, dimaafkan. Tetapi kita juga dituntut sebaliknya. Nah, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, pengampunan diucapkannya gampang, tetapi dilakukannya
tidak gampang. Mungkin kalau kesalahan itu kecil, kita mungkin bisa memaafkan ya, mengampuni. Tetapi kalau kesalahan besar, nanti dulu. Kita ingin membalas apa yang kita rasakan. Sakitnya tuh di sini, kita pengen dia juga merasakan sakit yang kita rasakan. Kita anggap bahwa pengampunan itu adalah sebagai hadiah bagi orang itu. Enak-enak banget ya. Dia sudah menyinggung kita, dia sudah melukai kita, dia sudah membuat kita sakit hati. Masa dengan enaknya kita kasih pengampunan? Kita pengennya sih balas dulu ya. Nah, tetapi Tuhan mengajarkan lain. Nah, kenapa sih kita harus mengampuni? Pengampunan bukan sebagai hadiah sebetulnya, tetapi pengampunan itu adalah obat bagi diri kita. Obat itu pahit ketika diminum, tetapi obat itu menyembuhkan sakit kita. Demikian juga pengampunan. Pengampunan mungkin ketika kita mau melakukannya itu sulit, itu sakit bagi daging kita. Kenapa? Karena harus melawan ego kita, melawan keinginan hati kita untuk membalas, melawan keinginan kita untuk membuat orang yang telah melukai kita mengalami seperti apa yang kita alami, mengalami sakit hatinya yang kita alami tuh, supaya dia juga mengalami gitu ya. Nah, saya mencatat ada 3 hal penting mengapa kita harus mengampuni. Pertama, bahwa mengampuni itu adalah perintah Tuhan. Di dalam Matius 6 ayat 14 sampai 15, nanti ibu-ibu bisa baca di rumah sendiri ya, bahwa pengampunan itu adalah perintah dari Tuhan. Ibu-ibu yang dikasih Tuhan, kita semua mengenal bahwa kita itu adalah orang berdosa. Seberapa besar dosa kita kepada Allah, itu tentu tidak terukur. Bahkan sepanjang hidup kita tuh selalu melakukan hal-hal yang berdosa. Kita seringkali melukai hati Tuhan, tetapi Tuhan dengan panjang sabar, dengan murah hati, mengampuni segala dosa kita. Bahkan Tuhan Yesus rela mati bagi kita, bukan karena kebaikan kita, tapi karena pada saat kita berdosa, Tuhan mau mati bagi kita, untuk supaya kita mengalami pengampunan atas dosa-dosa kita. Nah, kalau kita mengingat kasih Tuhan itu, kita akan dimampukan untuk dapat mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Tentu orang yang bersalah kepada kita dibandingkan dengan dosa yang kita lakukan kepada Tuhan, itu nggak ada seujung kukunya. Di dalam bagian lain firman Tuhan juga memberikan perumpamaan seperti ini, bahwa ada seorang yang berhutang kepada raja yang banyak sekali hutangnya, terus dia dibebaskan dari hutangnya. Kemudian ketika dia keluar, dia ketemu dengan orang yang berhutang hanya sedikit kepada dia, dan dia tidak mau membebaskan temannya itu dari hutangnya. Dan betapa marahnya raja yang sudah membebaskan orang itu juga terjadi di dalam kehidupan kita ketika kita tidak dapat mengampuni orang. Karena dosa ya sedemikian banyak, Tuhan sudah mau ampuni. Siapa kita yang tidak bisa mengampuni orang yang sudah melakukannya? Mungkin kalau diucapkan itu memang gampang, tapi kejadian. Nah, kalau saya mengalaminya sendiri gitu ya. Tapi saya mengingat satu hal, bahwa salah satu syarat untuk kita bisa diampuni juga adalah ketika kita mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Lalu yang kedua, agar doa kita tidak terhalang.
Markus 11 ayat yang ke-25a itu mengatakan bahwa kalau kita berdoa kepada Tuhan, sebelum kita berdoa kepada Tuhan, kita terlebih dahulu periksa hati kita. Kalau kita menyimpan sesuatu kepada sesama, bereskan dulu itu. Firman Tuhan katakan. Jadi, agar doa kita tidak terhalang, Tuhan katakan kita harus lebih dahulu bereskan dengan sesama kita. Kalau kita menyimpan ganjalan kepada seseorang, bereskan dulu dengan pengampunan. Lalu yang ketiga, supaya kita terhindar dari penyakit. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, ketika kita marah, ketika kita menyimpan sakit hati, ketersinggungan ada dalam hati kita, kemarahan itu akan merusak mental kita. Dan kemarahan itu menyebabkan tubuh kita menghasilkan hormon yang namanya adrenalin dan kortisol. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, hormon adrenalin ini adalah hormon yang menyebabkan detak jantung kita berdetak lebih cepat. Dan itu mengakibatkan tekanan darah kita menjadi naik. Itu sebabnya dikatakan kalau orang yang suka marah itu pasti darah tinggi. Memang betul ibu-ibu, kalau kita sering marah-marah, maka tekanan darah kita menjadi naik, menjadi tinggi. Lalu satu lagi hormon yang dihasilkan ketika kita marah yaitu hormon kortisol. Dan hormon kortisol ini adalah salah satu yang menyebabkan kanker. Itu sebabnya firman Tuhan juga mengatakan jangan simpan kemarahan sampai matahari terbenam. Kenapa? Karena hormon ini akan dihasilkan terus-menerus membanjiri tubuh kita. Itu sebabnya ada orang-orang sampai mengidap sakit kanker hanya karena dia menyimpan kemarahan di dalam hatinya. Nah, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, itu sebabnya Tuhan yang begitu mengasihi kita, Dia begitu mengenal kita, itu memberikan perintah untuk mengampuni. Itu sebabnya kalau kita melakukan perintah Tuhan itu, sebetulnya kebaikannya adalah demi kita. Itu sebabnya pengampunan itu adalah obat bagi hidup kita. Nah, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, kita semua adalah orang yang berdosa. Kita adalah orang-orang yang memiliki hutang sangat besar kepada Tuhan. Tidak ada seorang pun di antara kita yang benar di hadapan Tuhan, tetapi Tuhan sudah mengampuni kita. Maka kita juga harus mengampuni satu sama lain, supaya kita melakukan perintah Tuhan. Maka dari itu, marilah kita saling mengampuni, agar kita diberkati oleh Tuhan, doa kita dijawab, dan kita terhindar dari segala sakit penyakit. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang sungguh memberkati kami sore hari ini. Kami boleh diingatkan bagaimana kami harus mengampuni, karena Tuhan terlebih dahulu mengampuni kami. Dan kami tahu Tuhan tidak mudah untuk melakukan perintah-Mu, tetapi kami yakin dan percaya bahwa dengan pertolongan Roh Kudus kami dimampukan untuk mengampuni. Karena pengampunan adalah sumber berkat bagi kami. Pengampunan juga mendatangkan kebaikan dalam kehidupan kami, khususnya kesehatan kami. Terima kasih Bapa untuk Ibu Rina yang Tuhan sudah pakai untuk menyampaikan firman-Mu. Tuhan terus memberkati hamba-Mu. Biarlah Tuhan memberkati hamba-Mu dengan luar biasa. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saya yakin dan percaya pada sore hari ini kita sangat diberkati melalui firman Tuhan yang sudah kita dengar. Ibu-ibu yang terkasih, sebentar kita akan memberikan persembahan kita yang terbaik yang kita miliki. Seperti biasa, ibu-ibu dapat memasukkan persembahan di dalam amplop.
dan nanti dapat dititipkan kepada saudara yang akan beribadah di hari Minggu, atau kita akan juga membawa di hari Minggu saat ibadah umum. Mari kita berdoa untuk persembahan yang akan kita berikan pada sore hari ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus untuk setiap kebaikan-Mu, untuk firman yang sudah kami dengar pada sore hari ini. Kami sangat diberkati, kami sangat dikuatkan. Bapak, sebentar kami ingin memberikan persembahan kami yang terbaik yang kami miliki. Biarlah persembahan yang kami berikan ini menjadi perluasan untuk tempat peribadahan kami, kerajaan-Mu di tempat ini. Biarlah Tuhan yang memberkati juga para pengelola keuangan di tempat ini. Biarlah hikmat-Mu selalu turun atas mereka. Kami siap memberikan dengan sukacita. Biarlah Tuhan yang menggantikan berlipat-lipat kali ganda pada setiap ibu-ibu pada sore hari ini. Terima kasih Bapa, terima kasih. Haleluya. Amin. Kami bersyukur untuk pertolongan-Mu di sepanjang ibadah kami sore hari ini. Kami yakin dan percaya semua kami ibu-ibu dimanapun berada, kami telah diberkati oleh firman-Mu dan kami siap menjadi wanita-wanita yang sanggup mengampuni siapapun. Terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau terus memberikan kekuatan, kemampuan kepada setiap kami kaum wanita untuk kami tetap mengasihi Tuhan dan mengasihi orang lain. Terima kasih Bapa, sebentar kami akan melanjutkan segala aktivitas kami. Tuhan memberkati kami dimanapun kami berada. Terima kasih Bapa, kami akhiri ibadah kami dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.